Kisah dimulai dengan seorang bocah bernama Alex. Dia hanyalah seorang bocah biasa, hidup dengan damai bersama para penduduk desa. Dan bersama teman masa kecilnya, Claire, mereka menghabiskan hari-hari mereka dengan canda dan tawa. Sampai di suatu malam, semuanya berubah. Desa itu hancur dalam hitungan jam. Rumah dibakar, orang-orang dibunuh, dan yang paling parah dari semua itu, Claire dienteror oleh para goblin. Alex yang melihat hal itu dengan mata kepalanya sendiri berusaha menolong Claire. Namun yang tak ia sadari, semua itu hanyalah jebakan dari para iblis. Tapi beruntungnya, ibu Alex berhasil melindunginya tepat waktu. Merasa tak boleh membuang waktu, Alex memohon pada ibunya untuk menyelamatkan Claire. Namun meski sudah memohon sekuat tenaga, ibu Alex memilih untuk meninggalkannya. Sebab yang Alex tak sadar, bahwa ibunya juga sudah tak punya banyak waktu. Lalu sambil melarikan diri, Alex hanya bisa melihat para iblis yang sedang tertawa di atas penderitaannya. Dan kini dengan penuh amarah, Alex bersumpah akan membalas dendam. Sejak hari itu, Alex meninggalkan segalanya. Ia berlatih siang dan malam hanya untuk satu tujuan, balas dendam. Dan 20 tahun berlalu, kini ia tumbuh menjadi seorang pahlawan. Bersama para rekannya, Alex akan menyerang kastil Raja Iblis. Dan meski tahu bahwa mereka mungkin saja kehilangan nyawanya, namun mereka semua sudah siap dengan hal itu. Sesampainya di kastil, ternyata pasukan musuh lebih kuat dari perkiraan. Dan meski mereka berhasil bertahan, namun bala bantuan dari musuh tak kunjung berhenti. Merasa tak boleh terus membuang waktu, salah satu rekan Alex menyuruhnya untuk pergi ke tempat Raja Iblis duluan. Dan dengan terpaksa, Alex harus meninggalkan rekan-rekannya. Lalu ketika Alex membuka pintu, ia akhirnya berhadapan langsung dengan sang Raja Iblis. Dan di luar perkiraan, aura dari sang Raja Iblis benar-benar di luar nalar. Namun meski begitu, mundur bukanlah suatu pilihan bagi Alex. Dan akhirnya, pertarungan pun terjadi. Alex yang merasa takut berusaha menyerang sang Raja Iblis. Tapi level kekuatan mereka terlalu jauh berbeda. Dan meski sudah mengerahkan segalanya, Alex harus mati di tangan Raja Iblis. Saat Alex membuka mata, ia melihat sosok Raja Iblis tepat di depannya. Dan seketika itu juga, ia mencoba untuk menyerangnya. Namun tak perlu waktu lama sampai ia sadar bahwa tubuhnya yang sekarang bukanlah tubuhnya yang lama. Dan kini ia telah berinkarnasi menjadi Gilbergias, pangeran ketujuh dari Raja Iblis. Merasa ini adalah keajaiban, Alex tak mau menyia-nyiakannya. Sebab dengan kesempatan ini, ia akan membuat mereka membayarnya. Lalu 2 tahun berlalu sejak reinkarnasinya, kini Alex menghabiskan hari-harinya sebagai Gilbergias. Meskipun secara usia ia baru berusia 2 tahun, namun fisiknya sudah berkembang menyerupai anak 5 tahun. Dan jujur saja, Alex merasa tak adil dengan hal itu. Lalu sembari mengamati kastil Raja Iblis, Alex mencari cara untuk menghubungi dunia luar. Namun mengingat rata-rata iblis baru mencapai kekuatan penuh di usia ke-15, sepertinya Alex harus menunggu sedikit lebih lama. Lalu ketika ia sedang sibuk menyusun rencana, tiba-tiba Sofia sang iblis pengetahuan menangkapnya dengan paksa. Dan kini ia membawa Alex ke perpustakaan bersamanya. Lalu sesamanya di perpustakaan, Sofia menyuruh Alex untuk belajar. Tapi jelas, Alex menolak hal tersebut dengan mentah-mentah. Dan merasa kesal, Sofia pun melapor hal tersebut ke ibu Alex yang baru. Melihat tingkah dari Alex, ibunya pun tanpa henti mengomelinya. Namun sadar bahwa semua itu tak akan mempan kepadanya, ia pun membuat pengecualian kali ini. Yakni jika Alex berhasil mengalahkan Sofia dalam pertarungan, maka ia tidak perlu lagi belajar. Namun ia memberi peraturan pada Sofia agar tak terlalu keras pada Alex. Mendengar hal tersebut, Sofia merasa pede dapat mengalahkan Alex dengan mudah. Dan Alex yang melihat kepercayaan diri Sofia kini merasa sangat kesal. Lalu tanpa basa-basi, Sofia menyerang Alex dengan sangat cepat. Namun sepertinya, Sofia juga terlalu meremehkannya. Alex melancarkan serangan balasan, namun Sofia berhasil menghindar. Merasa kagum, Sofia memuji refleks dan gerakan dari Alex. Namun meski begitu, ia merasa ada satu hal yang janggal. Yakni ia tidak pernah melihat gerakan yang dipakai oleh Alex sebelumnya. Mendengar hal tersebut, Alex merasa hampir membongkar identitasnya. Sebab barusan ia menggunakan teknik bela diri yang diajarkan oleh gereja. Lalu merasa tak punya pilihan lain, Alex pun terpaksa harus menggunakan rencana terakhirnya. Dan sejak saat itu, Alex menghabiskan hari-harinya belajar dengan Sofia. Di malam penyerangan, setelah berhasil melarikan diri, ibunya yang terkena racun meninggal tak lama kemudian. Dan Alex yang mendengar hal itu tak bisa melakukan apa-apa. Lalu, Alex mendaftarkan dirinya sebagai prajurit.
Ia berlatih sangat keras sampai akhirnya ia mendapatkan elemen suci miliknya. Namun di saat yang bersamaan, ia menerima kabar bahwa negara tempat kampung halamannya berada kini telah hancur. Mendengar hal itu, kini Alex pun merasa sangat murka. Sebab meski ia merasa telah berjuang sekuat tenaga, tapi nyatanya ia tak bisa berbuat apa-apa. Saat Alex terbangun, ia melihat darah mengalir di kepalanya. Dan merasa panik, ia pun mulai berteriak meminta bantuan. Lalu ketika Sofia datang, betapa kagetnya Alex sebab ia bisa melihat aura dari Sofia dengan sangat jelas. Dan melihat hal itu, Sofia pun sadar bahwa Alex telah membangkitkan tanduknya.